Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rayhana Harmarian. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas soal tentang fluida statis. Langsung aja ke soalnya, selamat menyaksikan. Oke, langsung aja ke soal pertama yang ditanya. Di sini kita akan membahas soal tekanan yang diderita pada lantai. Jadi kalau tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. F itu bisa kita turun lagi jadi massa dikali gravitasi dibagi. Ini areanya kan dia kubus ya. Jadi dia memiliki panjang dan lebar. Balok. Panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Jangan lupa dikonversi ke meter dulu. Panjangnya sama dengan 0,05 meter, lebarnya sama dengan 0,03 meter. Panjang dikali lebar. Oke, masanya tuh 6 kilo dikali gravitasi 10 dibagi panjangnya 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 60 per 15 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa coret 4, jadi sama dengan 4 dibagi 10 pangkat min 4 atau 4 dikali 10 pangkat 4 atau 40.000. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas soal tekanan hidrostatis. Kita tahu tekanan hidrostatis itu rumusnya Rho kali G kali H. Itu tekanan hidrostatis. Nah, yang ditanya adalah dari keempat ini yang benar yang mana? Massa jenis zat cair ini benar karena ada Rho di sini. Jadi Rho itu massa jenis zat. Terus volume enggak karena enggak ada di rumus ini. Berarti volume enggak. Dan kedalaman titik benar karena ada H. Kedalaman atau tinggi ya. Bentuk bejana enggak termasuk. Jadi yang benar adalah nomor 1 dan 3. Oke, lanjut. Nomor 2. Faktor yang menentukan tekanan zat cair. Kita lihat lagi rumus RGH ini. Massa jenis zat cair benar, tapi ini juga benar kan. Nah, yang ini juga benar, ini benar. Jadi yang kayak yang dua-duanya ada tuh yang ini salah karena volume gak masuk. Ini volume gak masuk. Berarti yang paling tepat adalah yang karena ada massa jenis dan kedalaman zat cair. Gak hanya massa jenis doang atau massa jenis dan volume zat cairnya doang, tapi kayak kita perlu keduanya. Lanjut nomor 3. Tekanan hidrostatis pada kedalaman H. Berarti pH sama dengan Rho GH kan. Kalau kedalaman H nya berarti sini P ya, kita lambangkan P. Kita harus tahu kalau misalnya tekanan hidrostatis sebanding dengan H atau kedalaman. Berarti kalau misalnya dia kedalamannya 2, ya udah berarti si P nya tuh jadi 2P karena sebanding. Cuman yang D. Lanjut nomor 5. Di sini kita harus ketahui kalau dari sini ke sini tuh 25 cm. Jangan lupa semuanya nanti dikonvert ke meter. Nah, H yang dimaksud H itu adalah dari si benda ke atas ini. Wait sebentar. Dari sini ke sini kan. Kita tahu sih ini tuh 15. Nah, ini 25. Berarti sini 10. Yang dipakai hanya itu adalah yang ini. Makanya kita tahu hanya akan dipakai 15 jam. Oke, langsung kita masukin ke rumusnya aja. pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu 1000, G itu 10 dikali ini belum dikonvert ya, 0,15 atau terlebih gampang 1,5 kali 10 pangkat min 1. Oke, langsung aja kita masukin, kita hitung. Di sini kan 10 pangkat 2, 3, 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1,5 kali 4 kali 1, 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah salah, kelebihan
1.500 yang A. Oke, lanjut. 4 pernyataan ini yang mana? Seorang ikan berenang di dasar laut yang dianggap air tenang. Besar tekanan yang dirasakan ikan tergantung dari, ini pasti benar karena tadi ada ro. Terus kedalaman posisi ikan benar juga karena ada H. Sisanya nggak termasuk karena ingat lagi rumus tekanan hidrostatis itu rho GH. Harus ada H. Jadi jawabannya yang 1 dan 3 yang B. Lanjut. Nomor 8. Sebuah kolam renang kedalamannya 5,2 meter. H sama dengan 5,2. Rho-nya 1 gram per cm kubik. G-nya 10. Berapa tekanan hidrostatis ketika berada pada 40 cm? 40 cm di atas bak. Berarti ini kayak 40 cm itu 0, 4. Oke. 0,4 berarti si ini dikurang sama 0,4 kan, karena kan suatu titiknya yang ditanya itu suatu titik yang berada pada 40 cm atau 0,4 cm. Berarti si H sekarang terus 4,8. Nih, kita gambar deh. Titiknya tuh di sini. Nah, ini 40 cm. Ini 5,2 cm. Nah, hanya itu yang ini. Nah, ini adalah H. Berarti hanya sama dengan 4,8 meter ya. Lanjut, langsung aja kita masukin ke rumus rho GH. Tekanan hidrostatis rho kali H. 1000 dikali 10 dikali hanya 4,8. 10 pangkat 4 dikali 4,8. 48 itu 23. 48.000 PA. Yang tadi sini kan KPA ya. Berarti ya udah sih sebenarnya karena dia ada 48. Karena konversi jadi harus ini aja. Cuma jangan lupa dibagi 1000. 48 KPA. Oke, ketemu jawaban yang C. Soal selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tekanan total. Ini kan P total. P total itu P0, P awal, P di atas air, permukaan air. Tekanan di atas permukaan air ditambah dengan tekanan hidrostatis rho GH. Oke, kita ketahui di sini kerapatannya. (1020). Tekanan zat cair menjadi 101%. 101%. Tekanan, ingat ini tekanan dari permukaan. Berarti kayak 100% tekanan luar kan. Masukin ke rumus si ini. Yang ditanya itu kan kedalamannya kan. Berarti kalau rumusnya P0 P total sama P0 tambah rho GH, ininya kan yang mau kita cari. Nah, 101% dari tekanan pada zat permukaan. Berarti kan sebenarnya ini kayak tekanan totalnya kan berapa? Tekanan total dari luar. Jadi kayak dari luar itu ditambah sama kayak total tekanannya tuh 101% lah. PO dari tekanan permukaan. Pokoknya kata kunci ini dari tekanan permukaan. Berarti P total sama dengan 101%. PO sama dengan PO tambah rho-nya 1020 dikali 10 dikali hanya kan kita nggak tahu ya. Oke, ini dikurang pindah ruas 101%. PO dikurang, ini kan ibaratnya dia 1 ya. PO ini kan 1 ini kan berarti 100% sih. 120 dikali 10 dikali H. Nah, ini 101% dikurang 1%.
Enggak, bukan 1%, ini kan 1 ya, berarti ini 100% kan, berarti sini sisa 1%. 10, 20 kali H. Oke, H nya jadi 1% tuh 1 bagi 100. 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10, 200 sama dengan 9,9 cm. Jawabannya yang D. Lanjut soal berikutnya nomor 7. Dikasih tahu areanya tuh. Areanya 0,75 cm persegi. Bergerak bebas sampai gesekan sehingga menekan pegas sejauh X. Sini. Jika konstanta pegas 75 Newton per meter, massa jenis zat cair 500 kg per meter kubik, X dalam cm nya berapa? Oke, ini bisa kita pakai perbandingan aja. Tekanan hidrostatis kan rumusnya rho G H. Nah, si ini tuh sendiri tuh bisa kita turunin pakai yang tekanan tadi, rumus tekanan rho G H. Nah, F ini itu sama aja kayak konstanta pegas dikali titik terjauh X dibagi area sama dengan rho G H. Kita kan punya di sini ya. Oke, langsung kita pindah ruasin aja. X sama dengan rho G H. X sama dengan rho G H kali K. Masukin semuanya, rho nya 1000 ya. Oh enggak, rho nya 500. Rho nya 500 dikali 10 dikali hanya ini 1 dikali areanya 0,75 ya. Nah, 0,75 cm kuadrat jangan lupa diganti ke meter ya sih. Oh enggak usah diganti guys karena dia dalam cm, tetap aja sama dikali 0,75 dibagi konstanta pegasnya 75 Newton per meter. Oke, kita hitung dulu. Jawabannya 0,5 yang B. Oke. Ini sudah bisa kalian hitung biasa, cuman kalau mau cepat bisa pakai kalkulator. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang hukum utama hidrostatis. Kita tahu rho nya 1 gram per cm kubik. Massa jenis minyaknya berapa? Nah, kita lihat di sini dulu. Ini P1, ini P1, ini P2. Ini kita bandingin aja P1 sama dengan P2. P1 itu rumusnya tekanan di luar tambah rho GH. Ini P total, rumus P total tadi sama aja P2 G H1 H2 ya, H1. Nah, ini kan bener ruas jadi habis ya. Jadi rho 1 G H1 sama dengan rho 2 G H2. G juga bisa dicoret kan karena sama. Jadi udah rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Oke, kita punya rumus ini, kita langsung masukin aja ke sini. Dikasih taunya si H1 nya 6, ini H1, ini H2. Nah, masukin aja deh, P nya tadi 1 dikali 6, P1 nya 1, P2 nya rho nya kan kita nggak tahu ya, itu yang mau kita cari, dan H2 nya 8. Ayo deh, berarti 6 per 8 sama dengan P. 6 bagi 2 3 per 4. P sama dengan 3 per 4 atau 0,75. Jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Dikasih tahu P0 nya nih, CMHG. P0 sama dengan C 36 CMHG. Sini ya berarti H1 ya H1
sebanyak 10 cm. Oke, yang ditanya adalah besar tekanan PA gas. Ini kan nggak pakai perbandingan ya, karena ini sama ini nggak sebanding gitu loh. Ya udah, berarti kita pakai PA gas sama dengan P0 ditambah rho GH. P0 nya 76 ditambah rho GH nya Nah teman-teman, 10 itu tekanan si raksa atau Hg ini kan, dia setara sama 10 cm Hg. Namanya aja deh 86 cm. Oke, jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Pascal. Mungkin ya yang di SMP-nya pernah ngebahas rumus Pascal juga. Jadi rumus Pascal tuh tadi P tekanan sama dengan F dibagi A. Nah, coba kita bandingin tekanan 1 sama tekanan 2 pada ruang seperti ini kan. Jadi kayak kalau diberikan tekanan, jadi tekanan itu harusnya sama tekanan ini guys. P1 sama dengan P2, F1 S1 F2 A2. Nah, si A ini bisa kita turunin lagi rumusnya. Kalau A ini kan lingkaran kan, ini kan lingkaran nih. Ya udah, berarti ya VR kuadrat kan. VR kuadrat. Cuman gimana kalau ditanyanya diameter? Ya udah, tinggal ganti aja jadi 1/4 V D kuadrat 1/4 Pi D kuadrat 1/4 sama 1/4 V, coret aja nggak apa-apa. Jadi kayak udah sama aja, F1 D1 kuadrat sama dengan F2 D2 kuadrat. Kita lanjut ke soal lagi ya. Tekanan yang diberikan zat cair akan diteruskan sama besar ke segala arah merupakan pernyataan hukum. Ya karena kita lagi bahas hukum Pascal, berarti ini jawabannya Pascal. Nomor 11. Seorang pemesan ingin membuat dongkrak hidrolik berbandingan gaya F1 F2 1/200. Di F1 F2 1/200. Areanya A-nya 0,4. Maka luas yang kecilnya berapa? Ini berarti yang kecil, ini A2 berarti ya. Ini yang besar kan ini F2. Ini A kecil, berarti A kecilnya berapa? Ya udah, kita hitung aja deh. F1 sama dengan F2 A2 A1. F1 nya 1, A1 nya yang mau kita cari. F2 nya 200, A nya 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 200 X. X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 200. 4 bagi 20 tuh 1,5. Jadi 10 pangkat min 1 per 50. Pusing ya. 1/10 dibagi 50, berarti dikali 1/50 per
500 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Gimana yang ini 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 13. Dikasih tahu F1 nya 20, F2 nya nggak tahu, yang harus kita cari. A1 nya 30, A2 nya 900. Masukin aja deh. P1 sama dengan P2. 20 per 30. Oh iya, belum. Kita ganti dulu dia ke meter. 30 cm kuadrat dibagi 30 dibagi 10 pangkat min 4 pangkat 4 lah. 10 coret 3 dibagi 10 pangkat 3 sama 3 kali 10 pangkat min 3. Ini berarti 900. 10.000. 9 kali 10 pangkat 2 9 kali 10 pangkat min 2. Oke, masukin ke rumus ini. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. 20 per 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan X bagi 9 kali 10 pangkat min 2. X sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 kali 20 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3. 9 sama 3 bisa coret ya. 3. 60 kali 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 3 sama dengan 60 dikali min 2 tambah 3. 1 ya. 600. Gimana ya, cek? Oke. Lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 14. Gempa hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap 1:50. Berarti D1 per D2 sama dengan 1 per 50. Penghisap besar berarti yang D2. Beban 40.000. Berarti beban 40.000 itu si F ya. F2 nya 40.000. Yang ditanya penghisap kecil gayanya berapa? F1 berapa? Kita pakai perbandingan tadi yang V1 sama dengan D1 kuadrat, F2 sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 nya nggak tahu, yang mau kita cari. D1 nya 1 kuadrat, F2 nya 40.000, D2 nya 50 pangkat 2, jangan lupa. 5 pangkat 2 itu 2500, berarti X sama dengan 40.000. X sama dengan 40.000 per 2500. Coret 2. 400 dibagi 25. 400 dibagi 25 itu 16 Newton. Gimana yang cek? Oke, lanjut nomor 15. Dikasih tahu, ini kan kelihatan kerjanya F1 nya berarti F2 40 kilo. F1 berapa? Terus R1 nya 1, R2 20. Oke, ini pakai rumus yang jari-jari ya. Nah, ini kan P coret ya, berarti ya udah sama aja kayak D tadi. F sama R nya berbanding terbalik. F1 berapa? Ini masih 40 kilo ya. Kalau mau jadi F berarti ini masih masanya. Jadi kalau mau F tuh 40 dikali 10. Oke, lanjut aja kita. F1 sama dengan F1 per 1 kuadrat sama dengan 40 kali 10, 400 per 20 ini apa ya? Nggak dikasih tau sih guys, 20 tuh cm atau apa. Yaudah kita asumsiin aja sama, berarti 400 X 400 X sama dengan 1. Berarti gimana ya? B. Lanjut nomor 16. Nomor 16 itu yang ditanya, yang diketahui diameter penghisapnya
pengisapnya 1/30, D1 per D2 1/30. Piston besar berarti F2 ya, F2 nya 36.000. Jika seimbang maka piston kecil diberi gaya. Oke, masukin lagi kayak tadi, F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 nya 36.000 ya, 36.000 per 30 kuadrat 900, X sama dengan 36.000, X sama dengan 36.000, 900 coret-coret 936 40, berarti yang C 40 Newton. Lanjut nomor 17. Nomor 17 ini yang dikasih tahu itu beban A, TC F1 sama dengan 200. Terus F2 FA ya, kita tulis FA, FB 500. Luas penampang di A berarti AA 5 cm kubik. AB nya berapa? Nah, ditanyanya meter nih guys, meter kubik. So don't forget, change it to meter kubik. Kubik meter persegi maksudnya. Berarti 5 dibagi 10 pangkat 4 ya. 5 dikali 10 pangkat 4 meter persegi. Masukin ke rumus aja, FA per A 200 per 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 500 dibagi X, 200X sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat 4 25 dikali 2 ditambah 2 dikurang 4 min 2 X per 200 2 kali 10 pangkat 2 min 4 berarti ya, 25 bagi 2 12,5 kali 10 pangkat min 4 nanti berarti 1,25 kali 10 pangkat min 3 yang D. Oke, lanjut nomor 18. Nomor 18 itu dikasih tahu areanya, luas penampangnya 1000 cm kuadrat. Ya udah, dia samanya kayak 1 meter kuadrat ya kan? Enggak, 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 1000 per 10.000 0,1. Beri beban 500 kilo. Jadi kita langsung ubah aja F1 ceritanya. 500 dikali 10 kan, 5.000 Newton. Pengisap kanan, luas penampangnya 25 cm, berarti A2 25 bagi 10.000, 25 dikali 10 pangkat min 4 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sistem diisi cairan dengan tekanan 1,4 gram cm per cm kubik. Oke, so yang ditanya adalah pengisap F adalah berapa. Oke, sekarang berarti ini kita ngegabungin antara si tekanan di sini sama di sini. Nah, ini beda nih gambarnya, kalau dari tadi kan penampangnya sama nih, makanya kita bisa asumsiin P1 sama dengan P2. Tapi kalau ini dia beda. Ini kita berarti perlu tekanan hidrostatis. Ya udah, berarti kita sama aja kayak P sama dengan P1 sama dengan P2, tapi cuman P2 di sini tuh beda. P2 nya di sini gabungin rho GH ditambah sama F per A nya. Hanya F per A nya aja. Oke, kita masukin, aku lupa ini A1 ya. Kita yang ditanya dulu lah F2 kan, F2 ini berapa nih.
Yaudah kita masukin F1 nya 5000, A1 nya 1 kali 10 pangkat min 1 itu dengan Rogi H. Rogi H. Nah ini ro nya udah dapet kan, udah berarti 1,4 dikali 10 dikali dikali dia. Nah kita ini ro nya tuh masih gram per cm, gram per cm kubik. Kita harus ubah dia jadi kilogram per meter kubik. 1,4 berarti dibagi 1000 dikali 1000 berarti 14 kilogram meter kubik. Masukin ke sini Rogi H 14 dikali wait, kayak aku ada salah di convert ini. Sebentar ya, 14 1,4 dikali 1000 dibagi 2 3 nya coret, berarti dibagi 1,4 dibagi 2 3 ya, 1,4 dikali enggak deh guys, dibagi semua, apa dikali, bagi berarti 1,4 dibagi 1000 1,4 dikali 10 pangkat 3. Nah berarti ya jadi 1400. Nah ini benar, dikali gravitasi 10 hanya adalah 1 tambah F2 nya nggak tahu per A2 nya 2,5 kali 10 pangkat 3. Oke, ini kita langsung 5000 dikali 2 jangan terus 5000 dibagi 1 10 itu ribu dikurang 14.000 sama dengan F2 per 2,5 kali 10 pangkat min 3. 50.000 dikurang 14.000 36.000 dibagi dikali 2,5 kali 10 pangkat min 3. 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama F2 sama dengan 90. Ada jawaban yang B. Oke, lanjut nomor 19. Pengisap masukan dari sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki diameter 20 D1 sama dengan 20 mm. Ini kita bagi 1000 langsung aja. 2 kali 10 pangkat min 2. Dua-duanya 100 cm 1 meter. Diberikan sebuah gaya 10N. Gaya keluar berapa? F10N. Gaya masuknya nah ini kita berarti dia masuknya berarti ini A1 D1 D2. Nah yang diketahui itu gaya masukkan, berarti dia A1 F1 berarti kan. Oke, masukin aja langsung 10 per
2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan F2 1 kuadrat. F2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4. 10 bagi 2 5 kali 10 pangkat 4. Ada yang salah dengan convert ya kah? Oh, udah aku convert ke meter semua. Dua kali 10 banget 2. Oh kan ini lupa dikuadratin guys, sorry 10 4 baru nih F2 nya berarti 10 bagi 4 kali 10 pangkat min 4. 25.000. Ini dibagi 100 250 gitu nih. Oke, ini aja. Lanjut kita bahas soal hukum Archimedes. Hukum Archimedes bilang bahwa sebuah benda yang tercelup ke dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Berarti di sini yang gayanya sama dengan berat yang dipindahkan kan, fluida yang dipindahkan. Terus gayanya juga itu sebanding dengan massa jenis dan volume dan gravitasi. Kita coba latihan soalnya. Dari 4 pernyataan yang benar adalah sama kayak tadi nih, gaya itu kan massa jenisnya dikali volume dikali gravitasinya kan, berarti yang sebanding, berarti si gaya ini sebanding sama kerapatan zat cair benar, volume benda yang masuk pada zat cair benar, massa benda enggak karena enggak ada di sini, dan kerapatan benda juga enggak karena ada ya kerapatan zat cair. Oke. Berarti kita tahu jawabannya 1 dan 3. Lanjut nomor 25. Dikasih tahu PA nya 0,8, kerapatan A nya 0,8 gram kubik, mengalami gaya ke atas sebesar FA jika dicelupkan ke dalam fluida B dengan kerapatan 0,7 akan mengalami VB. Perbandingannya adalah ya udah berarti PA per PB karena kan sama dengan kayak FA per FB kan, ya udah berarti PA nya 0,8 per 0,7 FA banding FB, berarti FA per FB itu 8 banding 7. Jawaban yang Oke lanjut. Nomor 23 ini, sebuah benda terapung di atas permukaan air berlapiskan minyak dengan volume 50% volume benda di dalam air. Berarti kita asumsikan, kita gambar dulu ya bendanya. Nah ini dia nih, ini si benda 40% di dalam minyak. Ini minyak ya, minyak ini 40%.
berarti 50% berada di dalam air, berarti ini 50%. Rho-nya 0,8. Masa jenis bendanya berapa? Kita pakai rumus ini. Berat benda dan air ditambah Fa gaya minyak. Nah, Fa air itu Fa FBY T tambah PFB aja ya, kan minyak ya, PFB G kurang kalian G FBYT gas. Nah, Fa ini dapat dari sini guys ya, volumenya kan. W itu sama dengan MB weight MB kali G. Oke, kita bisa mencoret si MBG ini, dia bisa diubah jadi tekanan B dikali volume B kali G. Udah, terus lagi B G tambah P FBYT gas. Karena FBG nya nih sama ya, jadi bisa kita coret aja. Kalau dicoret berarti harus coret semua. Kita tinggal menyisakan PB dan PFA tambah FB. Berarti dia PB nya PFA, P dikali FA ya, P nya tuh tadi 0,8 ini, P nya si FB ya, si minyak PB PFB ya, P lah. Nah, berarti tambah 0,8 dikali FB nya minyak, berarti 40% ya, berarti 0,4. P nya massa jenis air ya, berarti massa jenis air itu 1 gram cm kuadrat, jadi 1 dikali Fa nya 0,5. jawabannya ditambah 1,5 ditambah 0,8 kali 0,4 0,32.
Massa jenis si bendanya sama dengan tekanan rho-nya si air itu kan satu dikali sama FA nya 50. Satu dikali 0,5 itu 0,5 tambah 0,32 0,82 sebenarnya A. Oke, lanjut. Nomor 26. Diketahui rho-nya 0,6 gram cm kuadrat. Benda terapung pada suatu cair dengan 2/3 bagian benda tersebut tercelup. Gila, massa jenis segini, maka massa jenis cairnya berapa? Pakai tadi lagi sama W sama dengan FA. W nya tekanan benda, volume benda dikali gravitasi sama dengan tekanan dikali bukan tekanan, kerapatan rho dikali sama FA. VBT FB sekali sama dengan volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Yang ditanya adalah massa jenis zat cair PV ini ya yang ditanya tuh. Jadi berarti si ini masukin 0,6 dikali FB PF dikali FBYT kali 2 kali ini. Nah, volume benda yang tercelupnya kan tadi 2/3 VB ya. VB kali G VBG. Si ini coret aja 0,6 sama dengan F kali 2/3 PF sama dengan 0,6 dikali 3 dibagi 2. Jawabannya adalah 6 bagi 2 kan 3, 0,9. Nah, jangan lupa di convert ke kilogram. Ini kan masih GR per cm, diubah ke kilo per meter kubik. 9 kali 10⁻⁻1 dibagi 1000 per cm tuh 2 3 1000. 9 kali 10⁻3 dikali 10⁻3. Salah, kok 3 sih? Min 3 min 1. 9 kali 10⁻2 900. Jawabannya yang D. Oke. Lanjut soal berikutnya, nomor 28. Diketahui massa jenis air lautnya 1,2 gram cm kubik. Massa jenis SRS 0,9 gram per cm kubik. Volume
yang tercelup, volume yang tercelup, volume es yang tercelup, volume es yang tercelup sama dengan berapa kali volume yang muncul tuh berarti yang muncul lah ya. Oke. Kita masukin lagi ke PB FBG sama dengan massa jenis dikali FBYT lagi. Nah ini FBG lagi coret lagi aja, berarti dia bukan FB nya nggak usah coret guys karena beda ya, G nya aja yang coret. PB nya CS 0,9, FB yang kita nggak tahu 1,2 si ini air dikali FB nya kita juga nggak tahu. Nah berarti kita pindah ruasin aja BYT sama dengan 0,9 bagi 1,2. Kalau dibagi jadi FBT nya jadi 3/4 guys, berarti si ini bakal jadi 3 kali dari FB. Ya udah berarti yang jawaban yang B. Lanjut nomor 29. Nomor 29 gambar lu lagi aja. Ini minyak 50% di dalam air, 30% dalam minyak. Minyak B sama dengan 0,8. Massa jenis bendanya berapa? Benda berapa? Ini sama aja kayak soal yang tadi, yang pertama banget kita bahas soal Archimedes. Mana ya tadi? Yang ini. Sama kayak gini guys, nomor 23. Mirip-mirip. Oke, berarti di sini kita masukin aja sama kayak tadi. Sama dengan FA air ditambah FA minyak. PB FBG sama dengan PF FBYT G tambah PFB FBYT G semua coret. Si PFA nya 0,5. PFB nya
3 dikali 0,8. Ini kan air ya, berarti 1. 0,5 dikali 1. Oke. Coret. PB sama dengan 0,5 tambah 0,32 0,82 sebenarnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sekarang kita akan pelajari ketika benda melayang dan ketika benda tenggelam. Nah, kalau benda melayang itu berarti beratnya tuh sama dengan gayanya. Ini kita turunnya jadi MB masa benda kali gravitasi sama dengan yang tadi nih, sama V benda yang terpeluk kali G. Ini turun lagi BF BG BF FBG, coret PB sama dengan ini ketika dia melayang. Kalau dia tenggelam gimana? Nanti akan ada berat semu dia berarti berat dia dikurang sama gaya. Nah, si W ini pakai yang MBG, ini pakai yang sama kayak tadi, PF VBYTG. Terus udah deh. Oke, paham lah ya. Kita langsung ke contoh soal aja biar makin paham. Nomor 20 itu dikasih tahu kalau volumenya 500. Terus dikasih tahu juga kalau di udara beratnya 10N. Berarti F di udara 10 udara, F di airnya 6. Ditanya berapa massa jenis cairnya. Kita pakai rumus W semu ya guys, karena dia tenggelam nih di dalam zat cair, berarti tenggelam ya. W semu dengan W min FA MB nggak usah. W min rho F nya kali sama ini jangan lupa diubah convert ke meter kubik, jadi 5 dikali 10 pangkat min 4 kali 10. Nah, maaf guys, rata ini tuh W nya, jadi kayak ini tuh W di airnya di W sini. Nah, ini W yang di udara 10. Udah, berarti dia jadi pindah ruasin FF PF 5 kali 10 langsung aja min 3 sama dengan 10 dikurang 6 4 ref sama dengan sama dengan 800 gimana ya B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21, itu berarti dia diketahui beratnya 25N, rho nya 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, massa jenis airnya 1000 kgm, terus gravitasinya 10. Maka berat kaca di air berapa? W airnya berapa nih? Oke, kita pertama-tama kita cari dulu volume dulu, kita cari volume dulu. Kita bisa cari volume dari massa per si rho massa jenis bendanya. Berarti masanya kan ini ya, beratnya 25, berarti masanya harusnya 2,5 kan, karena W sama dengan mg, berarti M sama dengan W per G.
berarti 2,5 kilogram. 2,5 dibagi rho-nya 2,5 kali 10 pangkat 3, hasilnya 10 pangkat, kan coretnya 1, 10 pangkat min 3. Kita masukin ke rumus W air, W semua dengan W dikurang FA. Kita cari FA nya dulu. FA sama dengan rho air dikali gravitasi dikali volume. Rho nya 1000 dikali 10 dikali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 10 Newton. Udah, kita masukin deh W nya kan 25N tadi dikurang 10N, berarti berat airnya adalah 15 Newton. Gimana B? Oke, lanjut ke nomor 22. Nomor 22 ini dikasih tahu rho nya 0,84, bobotnya berkurang 7N, berarti 7. Terus yang kedua FB nya 6. Nah, berarti rho nya B berapa nih? Kita masukin ke persamaan aja. Berarti FA, kok A sih ya? FA rho F B T G per FA2 rho F B T. Oke, F1 nya FA nya 7, ini 6, ini ininya 0,84, ini kita nggak tahu, kita mau nyari, ini bisa coret. Berarti 7x sama dengan 0,84 kali 6, 5,04. X sama dengan 0,72. Jawabannya yang B. Sebut nomor 24. Ini kita ketahui F nya 2N, rho nya 0,8. Kalau jika rho nya 7,9, F nya berapa? Kita pakai rumus W sama dengan T plus FA. Nah, si T nya W dikurang FA kan, berarti sama dengan W dikali rho F dikali FB ya TG ya. Nah, kita pisahin dulu si FB ini. FB ini tuh bisa kita cari dengan cara berat per rho benda. Rho benda kan 7,9 tadi. Jadi coba kita masukin 2 dikurang rho airnya 0,8 dikali 2 per 7,9, hasilnya tuh 0,8 dikali 2 per 7,9, hasilnya adalah 2 dikurang 0,2, 0,25 ya. Udah 2 dikurang 0,2 1,8. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut selanjutnya nomor 27. Dikasih tahu. Oh, ini berarti kita kasih tahu namanya kita berarti guys. W sama dengan W min FA. Kita kasih tahunya tuh beratnya W nya udah tahu, volumenya 2000, massa jenis minyaknya 0,8 gram gitu. Jadi 100 dikurang rho FBG 100 dikurang 800. Ini aku ubah ke kilogram aja ya, ke kilogram per meter kubik, jadi 800 dikali sama 2 kali 10 banget, sini diubah ke meter kubik, dikali 2 kali 10 pangkat min 3, hasilnya tuh
84. Ini yang D. Lanjut soal nomor terakhir kayaknya nih ya, hitung terakhir. Diketahui udara luarnya tip sama dengan 1,2, volumenya 2500, udara dalam balon rho-nya 1 kg, gravitasi 10, yang saya besar gaya angkat bersih yang bekerja pada balon udara tersebut. Coba kita gambarkan ya, kan ini berarti si FA, udara panasnya gini, OB si RRF nya ini ke bawah, berarti dia punya W atau M kali G. Nah, kita hitung si FA bersih sama dengan FA dikali berat bendanya. FA kan rho F dikali FBG min MBG. BG kan sama kayak rho F FBG min rho B FBG. Kita langsung masukin sama data yang udah tersedia, 2500 kali 10, gravitasinya dikurang 1 dikali 2500 dikali 10 juga ya, yang ini jawabannya 30.000 dikurang 25.000, jawabannya 5.000 ya kan? Apakah ada yang ada nih yang C. Oke. Kayaknya itu udah menjadi soal penutup kita hari ini. Nah, itu tadi soal-soal yang aku barusan bahas tentang fluida statis. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan kita bisa mendapat hasil yang terbaik di ulangan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.